Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna dengan NIM 196500005 dari kelas A. Di sini saya akan mereview materi tentang teknik pengajuan perangkat lunak pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu latar belakang. Pengujian P atau L adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Pengujian PL menghabiskan upaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengajuan bisa 3-5 kali proyek biasa. Terminologi. Yang pertama yaitu reliability, ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Kemudian failure, penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang kehendaki. Kemudian error, keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Kemudian fault atau bug atau defect, penyebab mekanis atas algoritmis dari suatu error, kesalahan desain atau coding. Kemudian terminologi, software reliability, keandalaan PL, probabilitas sistem PL yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Kemudian di sini definisi testing. Testing in the process of expression a program with the specific intent of finding error prior to deliver to the end user. Definisi testing yang pertama yaitu the process of operating a system or component under specification condition, observing or recording the result and making an evaluation. Kemudian yang kedua yaitu the process of analyzing a software item to detect the difference between existing and required condition and evaluate the feature of the software item. Testing software adalah proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan untuk verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasi. Are we building the system right? Mendeteksi error, validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari penggunaan sebenarnya. Are we building the right system? Kemudian di sini proses testing, software development process, di mana di sini ada recruitment, analysis, dan proses. Kemudian product specification and process. Selanjutnya design proses. Selanjutnya testing proses, di sini ada verification proses dan validation proses. Validasi dan verifikasi. Validation is the process of evaluation a software system and component during or at the end of the development cycle in order to determine whether it satisfies specific requirement. Kemudian verification is the process of evaluation a software system or component to determine whether the product of a given development piece satisfies the condition imposed at the start of the phase. Tujuan pengujian PL: menemukan kesalahan atau fault sebanyak mungkin dari PL yang diuji, kemudian membuat PL yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi PL yang berkualitas, melakukan pengujian secara efektif dan efisien, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindak preventif. Test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Kemudian tujuan pengujian PL. Yang pertama yaitu ada error, recruitment confirmance, performance, and indication of quality. Pengajuan PL di sini ada terdiri dua, yaitu white box method, black box method, dan metode.
Pengujian PL atau pelaku developer. You understand the system but will diligently and is driven by delivery. Kemudian independent tester must learn about the system but will adapt to break it and is driven by quality. Prinsip pengujian, di mana di sini harus bisa dilacak hingga sampai kebutuhan customer. Kemudian harus direncanakan sejak model dibuat. Prinsip Pareto 80% error uncovered, dari lingkungan kecil menuju yang besar, tidak bisa semua kemungkinan diuji, kemudian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Selanjutnya testability. Kemudahan untuk diuji, karakteristiknya yang pertama yaitu operability, mudah digunakan, kemudian observability, mudah diamati, kemudian controllability, mudah dikendalikan, decomposability, mudah diuraikan, dan simplicity, di lingkup kecil semakin mudah diuji, kemudian stability, jarang berubah, dan understandability, mudah dipahami. Metode pengujian PL, structural white box, dan functional black box. Desain khusus pengujian black box testing memastikan fungsional PL berjalan, kesesuaian input dengan output, tidak memperhatikan proses logik internal. Kemudian white box testing, di mana di sini pengamatan detail prosedur dan mengamati sampai level percambangan, kondisi, dan perulangan. Tingkatan testing. Unit testing, testing penulisan kode-kode program dalam suatu unit terkecil secara individual. Kemudian sistem testing, proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. Kemudian acceptance testing, testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Kemudian test case. Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegunaan dari test case ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk melakukan black box testing, dan yang kedua untuk melakukan white box testing. White box testing metode basis path testing dan memakai notasi flow graph. Di sini ada flow graph nasional, flow graph notation, kemudian di sini ada sequence dan if, while, until, dan case. Di sini the structured construction in flow graph form. Kemudian structural white box, di mana menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. Kemudian menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi semua komponen diuji. Di sini ada gambar yaitu your goal is to ensure that all statement and condition be extended of the last one. Kemudian kompleksitas siklomatik menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Di sini terdapat flowchart, kemudian inflow dan group B. Flowchart A. Contoh white box testing prosedur separate. Di sini ada contohnya itu this prosedur, kemudian interface return, selanjutnya interface escape value, kemudian type value-nya dari 1 hingga 100 is a clear array, tipenya as input, total, dan valid. Kemudian di sini ada i sama dengan 1, total inputnya atau total valid sama dengan 0, kemudian sum sama dengan 0, while do value, if value, then else, and if, and do, if total, then average, else average, dan and if, dan and average. Selanjutnya yaitu metode pengujian black box, perangkat lunak fungsional black box. Fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi. Kemudian membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Fungsional atau black box di sini ada
recruitment, input, event, dan output. Black box testing grafik bisa di sini ada graph nasional dan simple example. Di sini ada objek pertama, kemudian director link, kemudian objek kedua network atau value, kemudian objek ketiga kembali ke objek pertama, dan kemudian yang B yaitu new file, menu select generation time kurang dari 1 detik, document window di mana ada atribut, start dimension, default test setting of preference, dan background color white, text color, default color or preference, dan selanjutnya contents, document text. Lalu is represent as. Black box testing equivalence partitioning. If an input condition specific range 1 valid and 2 invalid, equivalence classes are definite. If an input condition requires a specific value on valid and 2 invalid, equivalence class are definite. If an input condition specific a member of a set, 1 valid and 1 invalid, equivalent class are definite. If an input condition is belong on valid and 1 invalid, class are definite. Contoh input NPM dalam Siamik: jika dikosongi, jika diisi dengan format yang salah, dan jika diisi dengan NPM yang benar. Black box testing analisa nilai batas. Yang pertama yaitu menguji untuk input di sekitar batas ataupun bawah sebuah range nilai yang valid. Yang kedua yaitu menguji nilai maksimal dan minimal. Yang ketiga yaitu menerapkan 1 dan 2 untuk output. Kemudian yang keempat menguji batas struktur data yang dipakai, misal ukuran array. Black box testing atau perbandingan yaitu spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Selanjutnya, skenario pengujian pada aplikasi yang dimiliki bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Yaitu skenario yang pertama yaitu skenario pengujian khusus, di mana di sini pengujian GUI, kemudian pengujian arsitektur klien atau server, kemudian pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, kemudian pengujian sistem waktu nyata. Kemudian aktivitas PL pertama di sini ada subsistem kode yaitu unit test, dan kedua yaitu subsistem kode unit test subsistem, sistem desain dokumen di sini integration test, selanjutnya functional test di sini recruitment analysis dan dokumennya. Selanjutnya user manual. Di sini juga ada unit test di sini tested subsystem, integrational test, kemudian integrate system, functional test, dan selanjutnya functional system. All test by developer. Kemudian aktivitas pengujian PL yang kedua yang dimana di sini functional system ada performance test yaitu global requirement, kemudian validate system, acceptance test yaitu client understanding or recruitment, kemudian accepted system di sini installation test, user environment. Selanjutnya system in us yaitu usable system dan user understanding test by client. Di sini adalah test by client dan di sini test by developer, test by user. Selanjutnya strategi pengujian PL. Strategi pengujian PL yang pertama itu Big Bang, pengujian PL secara keseluruhan setelah seluruh komponen PL selesai dibuat. Kemudian incremental, pengujian secara bertahap. Yang pertama itu incremental, di sini ada recruitment specification, kemudian preliminary design, selanjutnya detailed design, kemudian coding. Setelah di codingnya itu unit testing, setelah itu integration testing dan system testing.
Strategi pengujian PL membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian, kemudian kapan dilaksanakannya, berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang digunakan. Meliputi perencanaan, desain test case, pelaksanaan, koleksi data, dan evaluasi. Kemudian kaidah umum pengujian dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi. Titik yang berbeda dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. Pengujian dilakukan oleh developer dan untuk proyek yang besar tim independen. Selanjutnya, testing dan debugging adalah berbeda, namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Kemudian yaitu strategi pengujian dimulai dari unit testing terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Di sini ada testing strategi di mana ada sistem testing, kemudian validation testing, setelah itu integration testing dan unit testing. Di sini juga ada sistem engineering, recruitment, design, dan coding. Kemudian langkah pengujian. Di sini ada high order test, selanjutnya integration test dan unit test. Di sini di mana testing direction, selanjutnya kode, setelah itu design dan recruitment. Di mana ada unit test, integration, dan high order test. Kemudian unit testing di sini ada test cases di mana interface local data structure, boundary conditional, independent parse error handling paths. Kemudian di sini top down integration. Yang pertama M1, setelah itu lanjut ke M2, M3 dan M4. Di M4 berakhir, M2 bercabang ke M5 dan M6. M6 berakhir, M3 lanjut ke M7, M7 berakhir. Setelah itu di sini M5 lanjut ke M8. Selanjutnya bottom up integration di mana di sini MC, MA dan MB. MB lanjut ke D3 lah. Setelah itu MA lanjut ke D1 di mana cluster pertama, setelah itu D2 cluster kedua dan D3 cluster ketiga. Integrational testing, regression testing dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Smoke testing, test daily untuk proyek jenis kritis waktu. Validation testing disebut sukses jika fungsi PL dapat diterima oleh customer berdasarkan dokumen SKPL. Alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Kemudian sistem testing, menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain. Di antaranya recovery testing jika sistem failure, security testing jika terjadi serangan, kemudian stress testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan. Kemudian performance testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Kemudian debugging, yaitu memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing yang sukses. Kaidah dasar sebelum debug, apakah penyebab bug dihasilkan oleh bagian program yang lain? Apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi? Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.